Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra dengan NIM 2050 30 900 111012. Saya berasal dari Prodi Administrasi Pendidikan, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2020. Nah, nah, saya di sini untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Jenis dan Pendekatan Penelitian sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan. Dalam tugas saya kali ini ada 4 agenda yang saya bahas atau 4 konsep besar yang saya bahas. Yang pertama itu adalah filosofi manusia dan keterkaitan manusia terhadap penelitian. Yang kedua adalah koherensi dan korespondensi sebagai dua alat kebenaran dalam melakukan penelitian. Yang ketiga ada pendekatan penelitian. Yang keempat ada jenis penelitian. Filosofi. Manusia sebagai makhluk yang selalu bertanya. Sejatinya manusia itu selalu mempertanyakan segala hal. Mempertanyakan, selalu ingin mencari tahu apapun itu. Selalu bertanya-tanya. Sikap yang selalu bertanya-tanya ini mendorong manusia untuk melakukan suatu eksperimen dan uji coba demi mencari kebenaran. Manusia itu memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat. Rasa ingin tahu ini merupakan salah satu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sifat ini mendorong manusia bertanya untuk menjawab rasa ingin tahunya. Jawaban dari pencarian rasa ingin tahu ini kemudian dikenal dengan pengetahuan. Nah, jadi dalam hidupnya itu setiap manusia sudah memilih akal sehat. Yang memiliki akal sehat pasti sudah dalam dirinya itu memiliki pengetahuan, baik berupa fakta, konsep, prinsip, maupun prosedur tentang suatu objek. Nah, dalam mendasari, baiklah kita lanjut. Nah, dalam mendasari kehidupan, manusia itu memiliki tiga dasar pengetahuan yang selama ini telah tertanam dalam dirinya. Apa tiga dasar pengetahuan itu? Nah, tiga dasar pengetahuan pertama yang sudah dimiliki manusia yaitu adalah logika. Jadi logika ini adalah pengetahuan yang membedakan antara benar dan salah. Jadi manusia menggunakan logikanya untuk menilai apakah ini benar atau apakah ini salah. Yang selanjutnya adalah etika. Nah, etika ini merupakan suatu pengetahuan yang ada dalam diri manusia sejak dia ada di sejak dia hidup dan masih berakal. Etika ini memiliki fungsi dia itu dapat membedakan sesuatu itu baik atau buruk. Jadi manusia tidak hanya bisa membedakan ini benar atau salah. Dia juga bisa membedakan ini baik atau buruk. Dia bisa mengambil kesimpulan ini benar, tapi ini buruk. Dan juga dia bisa mengambil kesimpulan ini salah, tapi ini baik. Yang ketiga atau yang terakhir, ilmu pengetahuan yang ada dalam diri manusia itu adalah estetika. Estetika ini adalah pengetahuan yang ada dalam diri manusia, di mana manusia itu memiliki arahan atau alat yang membuat dia dapat menilai antara indah dan jelek. Jadi dia bisa punya gambaran, oh yang ini lebih baik, yang ini nih hal yang indah, ini hal yang jelek, ini hal yang sejatinya menenangkan hati atau memiliki keindahan. Yang ini sejatinya kurang indah atau ada yang salah dari suatu hal ini yang membuat dia menjadi kurang indah atau jelek. Baiklah, next selanjutnya ada koherensi dan korespondensi. Nah, koherensi dan korespondensi ini dijelaskan Salim tahun 2011. Koherensi dan korespondensi ini merupakan dua teori kebenaran sebagai dasar bagaimana ilmu dapat dan dilahirkannya kebenaran. Tadi kita sudah membahas manusia, di mana manusia itu selalu bertanya dan melakukan penelitian.
untuk melahirkan ilmu pengetahuan baru dan demi memuaskan rasa ingin tahunya. Nah, Salim 2019 dalam bukunya menjelaskan, maaf, Salim 2019 dalam bukunya menjelaskan bahwa dua teori kebenaran, yaitu koherensi dan korespondensi, mendasari bagaimana ilmu yang didapat telah melahirkan cara mendapatkan kebenaran ilmiah. Tadi manusia selalu bertanya, setelah dia menemukan jawabannya, dia menemukan sebuah ilmu. Selanjutnya menurut Salim, ilmu itu harus diuji kebenarannya. Nah, cara mengujinya itu menggunakan dua teori kebenaran, yaitu koherensi dan korespondensi. Dalam proses mendapatkan ilmu, agar memiliki nilai kebenaran harus dilandasi oleh cara berpikir yang rasional. Nah, jadi untuk menguji kebenaran itu ada pemikiran yang rasional di dalamnya. Dan berdasarkan logika dan berpikir secara empiris, berdasarkan fakta. Baiklah, salah satu cara, gimana sih caranya? Nah, salah satu cara untuk mendapatkannya adalah melakukan penelitian. Jadi, antara rasa ingin tahu manusia dan penelitian itu saling keterkaitan. Banyak definisi dari penelitian tergantung dari sudut pandang yang mendefinisikannya. Nah, Salim pada tahun 2019 ini juga mendefinisikan penelitian. Nah, dia mendefinisikan penelitian sebagai upaya dalam menemukan jawaban yang benar atas suatu masalah yang didasari oleh logika dan didukung oleh fakta empirik. Dapat pula bahwa disimpulkan, penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan data, pengolahan data, serta menarik kesimpulan yang didasarkan dari data menggunakan metode dan juga menggunakan sebuah atau beberapa teknik tertentu. Next, pendekatan penelitian. Nah, dalam rangka mencari ilmu pengetahuan tadi, melalui penelitian, penelitian ini juga membutuhkan sebuah pendekatan atau sebuah bidan. Dia membutuhkan bidan yang membantu proses penelitian itu sesuai prosedur dan meminimalisir terjadinya kecacatan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan. Nah, di sini nih masuk tugas pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian juga memiliki konsep yang bermacam-macam. Pengertian pendekatan penelitian menurut beberapa ahli. Baiklah, kita masuk. Saya akan mengambil. Nah, di sini saya ngambil dua pandangan dari ahli. Yang pertama itu ada Darmadi dan juga Aripunto. Darmadi pada tahun 2014 dan juga Aripunto 2019. Nah, Darmadi pada tahun 2014 ini menjelaskan bahwa pendekatan penelitian itu merupakan sebuah metode ataupun cara ilmiah yang digunakan dalam tujuan mendapatkan data dengan kegunaan tertentu nih. Jadi dia mengumpulkan data dengan cara yang ilmiah atau dengan riset dan penelitian untuk kegunaan tertentu. Ya, kegunaannya bisa untuk menghasilkan ilmu pengetahuan tadi atau menjawab pertanyaan atau masalah yang ada dalam diri manusia seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, Ari Kunto sendiri pada tahun 2019 menjelaskan pendekatan penelitian merupakan sebuah cara utama yang digunakan oleh para peneliti demi mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah dan pertanyaan yang diajukan. Jadi ada suatu pertanyaan, ada suatu masalah dalam hidup, dilakukanlah penelitian untuk mendapatkan hasil itu. Nah, dalam melakukan penelitian itu di sini masuk konsep pendekatan supaya yang sebagai membantu, yang membidani untuk melakukan penelitian tersebut, yang membidani untuk melahirkan jawaban dan pengetahuan yang akan keluar ketika penelitian itu selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu adalah konsep penelitian. Yaitu adalah jenis penelitian. Nah, jenis pendekatan penelitian tadi memiliki banyak jenis yang menyesuaikan bahasan para peneliti dalam melakukan penelitian. Jadi,
dalam melakukan penelitian itu ada banyak jenis penelitian yang bisa dilakukan. Jadi peneliti itu punya banyak tools atau punya banyak alat dalam melakukan peneliti. Jadi meneliti apapun, bagian apapun, ilmu apapun, dia memiliki tools yang fleksibel dalam melakukannya. Apa aja? Nah, jenis penelitian. Jenis penelitian menyesuaikan bahasan peneliti yang dilakukan menurut Hamdi 2008 dan Iskandar 2008 sebagai berikut. Yang pertama ada kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan sebuah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Metode penelitian ini menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya. Penelitian kuantitatif dapat bersifat deskriptif, korelasi, dan asosiatif. Berdasarkan hubungan antar variabel, penelitian ini deskriptif biasanya hanya mengukur tingkat suatu variabel pada populasi atau sampel, sementara korelasi dan asosiatif melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jika kuantitatif hanya menunjukkan hubungan, asosiatif berusaha mencari hubungan sebab akibat antara variabel-variabel terkait. Penelitian kuantitatif banyak digunakan baik dalam ilmu alam maupun ilmu sosial, dari fisika, biologi, hingga sosiologi, dan jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Istilah penelitian kuantitatif sering dipergunakan dalam sosial untuk membedakan dengan penelitian kualitatif. Yang kedua adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang serta perilaku yang diamati. Jadi dia mengamati perilaku orang atau mengamati perilaku objek yang diteliti. Sebuah penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yaitu menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, memiliki sifat deskriptif analitik, menekankan pada proses bukan hasil, bersifat induktif, dan mengutamakan makna. Nah, kalau itu tadi jenis penelitian. Sekarang ada lagi jenis penelitian berdasarkan metode ini. Ada 6. Yang pertama itu ada deskriptif, studi kasus, survei, studi toleransi, eksperimen, research, and self-development. Nah, yang pertama deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang menjadi pusat saat itu, dan bisa memiliki variabel tunggal atau lebih dari satu variabel. Nah, yang kedua itu ada studi kasus. Merupakan sebuah penelitian yang mempelajari tentang seorang individu atau kelompok secara intensif dalam kurun waktu yang cukup lama. Teknik pengumpulan data pada metode ini sangatlah komprehensif, seperti mengamati perilaku, wawancara, analisis, dokumenter, tes, dan lainnya. Selanjutnya itu ada survei. Survei merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok objek atau sebuah populasi. Yang keempat ada studi korelasi. Adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel atau lebih. Hubungan antara variabel yang diteliti akan dinyatakan dalam suatu indeks yang disebut koefisiensi korelasi. Yang kelima ada eksperimen. Eksperimen merupakan sebuah metode yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini, peneliti harus melakukan 3 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah kegiatan mengontrol dan kegiatan memanipulasi. Kegiatan mengontrol, kegiatan manipulasi, dan observasi. Yang terakhir itu ada research and development atau biasa disebut R&D. Penelitian dan pengembangan riset and development ini adalah penelitian yang melalui serangkaian proses dalam rangka mengembangkan sebuah produk baru atau menyempurnakan produk yang sebelumnya itu udah ada. Produk yang dimaksud bisa bermacam-macam seperti buku, modul pembelajaran, program komputer atau software, sistem manajemen, dan lain-lain. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir atau kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat saya tarik itu dari berbagai penjelasan terkait apa itu penelitian, pendekatan, dan beberapa jenisnya, dan garis besar bahwa penelitian dan jenis penelitian merupakan alat yang ngebidanin lahirnya ilmu pengetahuan. Pendekatan ada untuk membantu peneliti dalam melahirkan pengetahuan dengan kefleksibelannya yang bisa mengikuti terkait apa yang ingin dijawab, apa yang ingin dihasilkan, dan apa masalah yang diatasi oleh peneliti tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya hari ini. Kalau ada salah kata perilaku atau perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.